Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Ramadhani. Saya berasal dari jurusan Teknologi Informasi D3 Manajemen Informatika dengan nomor BP 2001091018. Saya akan menjelaskan tentang materi sistem operasi yang berjudul proses. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang konsep proses. Proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi atau running. Hal yang dicatat pada saat proses running ini terbagi atas 4. Yang pertama, program counter. Yang kedua, stack atau help. Yang ketiga, data section. Yang keempat, text. Program counter yaitu variabel untuk menyimpan alamat suatu proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Dan kedua, stack atau help. Tempat penyimpanan temporary data yang dibutuhkan selama program dieksekusi secara dinamis. Dan yang ketiga, data section, yaitu berisi variabel global dari suatu proses. Yang keempat, text, berisi kode programnya. Inilah contoh proses in memory dari stack, help, data, atau text. Selanjutnya yaitu status proses. New, pada saat proses pertama yang dibuat. Running, pada saat proses sedang dieksekusi. Waiting, proses menunggu satu event lain, contohnya proses input atau output. Yang keempat, ready, proses siap untuk dieksekusi. Yang kelima, terminate, pada saat proses sudah seleksi dieksekusi. Selanjutnya, diagram of process state, yaitu ready, running, dan selanjutnya yang kalau keluar exit. Yang pertama yaitu waiting, ready, running, masih kok jalannya, new, ready, running, waiting, dan terminate. Selanjutnya, program control block. Setiap proses direpresentasikan ke dalam sistem operasi oleh PCB. PCB adalah informasi yang berhubung dengan proses, yaitu process state, program counter, CPU register, CPU scheduling information, memory management information, accounting information, input atau output status information, dan lain-lain. Ginilah gambar proses control block atau PCB. Yang meliputi proses state, proses number, program counter, register, memory limits, dan list of open file. Selanjutnya penjadwalan antrian proses. Job queue, antrian ketiga proses berada di CPU siap dieksekusi. Yang kedua, ready queue, antrian proses yang running pada memori utama siap dan menunggu untuk masuk ke job queue. Yang ketiga, device queue, yaitu antrian bila proses tersebut menunggu siapnya peralatan input output tertentu. Selanjutnya, setiap proses bisa berpindah dari satu antrian ke antrian lain. Next, penjadwalan antrian yang meliputi OR job scheduler, menentukan proses mana yang harus dimasukkan ke dalam ready queue. Yang kedua, OR CPU scheduler, menentukan proses mana yang selanjutnya akan dieksekusi dan segera mengalokasikan ke CPU. Scheduler, short term scheduler lebih sering dikerjakan. Proses dapat juga dibagi atas dua macam. Yang pertama, input-output bound process, menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengerjakan input atau output daripada di CPU, atau short CPU burst. Yang kedua, CPU bound process, jarang melakukan permintaan input atau output menggunakan lebih banyak waktunya di CPU, atau long CPU burst. Selanjutnya, context switch. Pada saat CPU beralih ke proses lain, sistem harus menyimpan state dari proses lama dan mengambil state dari proses yang baru, atau disebut dengan context switch. Process termination model. Proses mengeksekusi perintah terakhir dan meminta OS untuk menghapus atau exiting. Sumber daya proses tersebut dialokasikan oleh OS. Lalu, parents akan menterminate eksekusi child dengan paksa atau abort, karena child telah menghabiskan resources, task yang ditugaskan pada child sudah selesai. Lalu jika parents melakukan exiting, beberapa OS tidak memperbolehkan child untuk melanjutkan kegiatannya. Komunikasi antar proses. Sistem operasi kebanyakan menjalankan program secara simultan atau concurrent. Program yang dijalankan secara simultan itu dapat bekerja sama, cooperating dengan proses lain ataupun bekerja sendiri, independen. Communication.
PC melakukan dua proses. Yang pertama, send atau message or variable. Yang kedua, receive message. Jika P dan Q ingin berkomunikasi, mereka harus establish a communication link between them. Yang kedua, action message via send atau receive. Selanjutnya adalah synchronization on communication. Communication may be at blocking or not blocking. Blocking is considered synchronous, yaitu terbagi atas dua. Blocking send, yaitu sender memblok sampai message yang diterima. Yang kedua, blocking receive. Receiver memblok sampai message tersedia. Lalu non-blocking in considered asynchronous, yang terbagi atas dua. Non-blocking, yaitu setelah mengirim, sender melanjutkan kegiatannya, tidak perlu menunggu message diterima. Yang kedua, non-blocking. Receiver menerima message balik valid ataupun tidak. Selanjutnya, message buffering. Antrian message yang ditempatkan pada link diimplementasikan dengan zero, bounded, unbounded. Lalu, socket. Sebuah programming interface yang memungkinkan proses untuk saling berkomunikasi ke proses lainnya. The socketnya 161.25.19.8 1625 reverse, to port 1625 on host 161.25.19.8. Communication consists between a pair of socket. Client server. Kalau client mengirim pesan berisi parameter dan prosedur yang akan dipanggil. Client menunggu respon. Client mengirim pesan berisi parameter dan prosedur yang akan dipanggil. Kalau server menunggu client, server membaca parameter dan menjalankan prosedur yang dipanggil. Server mengirim hasilnya ke client, server menunggu client. Selanjutnya, remote procedure calls. Remote procedure call yaitu mengabstraksikan prosedur call antara proses pada jaringan komputer. Stop client-side proxy for the actual product on the server. Yang ketiga, skeleton server-side proxy. Yang keempat, the client-side stop, locate the server and marshal the parameter. Yang kelima, the server-side stop reverse message. Unpack the marshal parameter dan perform the procedure on the servers. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.